Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kandang Bubrah. Cerita kali ini ditulis oleh Bang JM atau bisa dipanggil dengan Jenar Moksa. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, tak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan palu dari lantai 2 rumah Tukiman. Ia tampak sedang merenovasi rumahnya. Padahal rumah itu tampak baik-baik saja. Bahkan bau cat pun masih tercium. Lihat tuh rumah, masih bagus kok dibongkar. Celetuk salah seorang warga yang sedang melintas. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Masia, istri Tukiman, yang kebetulan sedang duduk di teras rumahnya. Saat menyadari hal itu, ibu-ibu tadi segera mempercepat langkah kakinya. Ada orangnya rupanya, bisik salah satu dari mereka. Alah, biarinlah, memang kenyataannya kok. Marsia pun merasa jengkel oleh kesirikan para tetangga, terutama kaum ibu-ibu sekitar komplek rumahnya. Dasar orang miskin, lihat orang sukses sirik. Geramnya seraya bangkit. Ia lalu berjalan menaiki tangga lantai 2 rumahnya, lalu menceritakan kejadian tadi pada sang suami. Tukiman pun hanya menanggapi dengan ekspresi datar. Ya sudah, biarkan saja. Lawang emang usaha mas lagi maju kok. Wajar jika kita membangun. Kenapa dipikirkan walau jadi bahan gunjingan orang desa? Yang penting kita hidup kecukupan, jelas Tukiman pada istrinya. Marsia pun lega atas jawaban sang suami. Tukiman bernafas lega. Tampak pria usia 45 tahunan itu menyeka peluh yang seketika membasahi wajahnya saat sang istri mempertanyakan mengapa ia selalu saja merenovasi rumah setiap tahun. Mas, ada telepon, turun dulu, pinta Marsha dari lantai 1. Tampak Tukiman segera menghentikan pekerjaannya. Ia lalu menapaki anak tangga dan kini sudah di lantai bawah rumah mewahnya. Dari siapa, Dek? Gak tahu. Aku tanya gak dijawab tuh. Katanya sampean pasti tahu, jelas Marsha seraya memberikan handphonenya. Marsha pun meninggalkan suaminya seorang diri. Tangan Tukiman bergetar hebat saat mengetahui siapa yang sedang menghubunginya. Ada apa, Mbah? Tanyanya. Enggak, Man. Hanya mengingatkan tugasmu, jelas seseorang di ujung telepon. Iya, Mbah. Sudah kok, ini sudah saya bongkar, jawab Tukiman. Tidak lupa dengan syaratnya kan? Tidak, Mbah. Semua saya kerjakan sendiri, tutur Tukiman lalu mengakhiri percakapannya sore itu. Pria itu pun lalu kembali naik ke lantai 2, tempatnya menambah aksen di bagian balkon. Dengan mengenakan kaos oblong warna putih dan celana hitam sebatas lutut, tampak bolong di bagian bokongnya. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Selesai mandi, Tukiman pun pergi ke warung kopi, sekedar melepas lelah dan bersenda gurau dengan tetangga. Oh alaman, uang banyak akan kamu buat apa? Kenapa tidak pakai jasa tukang atau kuli? Celetuk salah satu warga. Iya, membangun kok dikerjakan sendiri, timbal salah seorang lagi. Tukiman pun hanya tersenyum kecut mendengar celotehan kawan-kawannya. Maklum saja, setiap 1 tahun ia pasti merenovasi rumahnya dan dikerjakan sendiri. Jikapun meminta bantuan kuli bangunan, ia akan tetap turun tangan membantu. Kini Tukiman yang dulu hanya pemilik warung campuran di pasar, sekarang ia adalah pemilik toko terbesar di sebuah kota yang terletak di daerah Jawa Timur. Usahanya berkembang pesat, hingga kecemburuan sosial dari warga sekitar pun tidak terelakkan. Sebelum berangkat ke toko, ia dikejutkan oleh sang istri yang sedang berbincang menggunakan handphone miliknya. Siapa sih? Serius amat? Hush. Marsha memberi syarat agar suaminya diam.
Tukiman pun membisu sembari menguping pembicaraan istrinya. "Enggak, cuma tanya kabar kamu, Mas," jawab Marsha seraya mengembalikan handphone milik suaminya. Tukiman menarik nafas lega, kemudian segera masuk ke dalam mobil, menuju tempat usaha mereka. Ia membuka toko elektronik ini. "Mah, besok ikut aku," kata Tukiman memecah keheningan malam saat di peraduan. "Kemana, Mas?" "Udah, ikut saja, apa kata suami?" Gerutut Tukiman sembari menarik selimut dan mendengkur. Keesokan harinya Marsha pun sudah bersiap. Begitu juga Tukiman sudah tampak memanaskan mobil. Akhirnya mereka pun berangkat. Setelah berpesan pada sang anak untuk mengambil alih sementara waktu usahanya, membuka toko. Setelah berpamitan mereka pun berangkat. Lumayan lama, akhirnya sampai juga di sebuah desa kecil. Udaranya begitu dingin dan penduduknya tampak misterius. Semua berpakaian serba hitam dengan udeng. Wanitanya semua memakai kemben batik hingga batas dada. Tatapannya aneh, dingin, tersorot penuh rasa curiga saat melihat mobil itu berjalan pelan, menyusuri jalanan berbatu. Dengan hamparan hutan pinus menjulang, menambah sejuk udaranya. Akhirnya Tukiman dan istri sampai di sebuah rumah terpencil. Tak ada satupun rumah warga tampak di sekitarnya. Belum juga Tukiman dan istri turun dari mobil, ia sudah disambut oleh pria tua. Mengenakan baju hitam, celana sebatas lutut, dengan sarung yang terikat di pinggang. Memegang tongkat di tengah dengan berjalan bungkuk. Pria tua itu berdiri di halaman. Setelah turun, Tukiman segera diajaknya ke pendopo. Sementara Marsha memutuskan beristirahat di balik bambu yang berada di teras rumah pria tua itu. Tukiman pun mengikuti langkah pria tua itu. Sesampainya mereka pun bersila. Udaranya begitu sejuk dan terasa lembab, mungkin karena aura dari pohon beringin besar yang berdiri kokoh tepat di samping pendopo. Tampak sesaji sudah siap, kembang staman atau kembang 7 rupa, segelas kopi, segelas air putih, rokok klobot, atau rokok yang terbungkus kulit jagung. Bara api itu pun sudah menyala, membara, memerah, menjilati kemenyan yang ditaburkan oleh pria tua itu di atasnya. Rapal mantra kejawen pun keluar dari bibir pria sepuh itu. Sesekali tangannya kembali menabur kemenyan di atas bara api. Aromanya begitu harum menyengat hidung. Setelah selesai, lelaki tua itu memberitahu pada Tukiman agar mengutarakan apapun keinginannya. Dengan sigap segera Tukiman menyebut satu persatu keinginannya yang belum terwujud. Setelah menyebutkan semua keinginannya, tiba-tiba saja suara benda jatuh mengenai atap pendopo. Benda itu berasal dari pohon beringin besar. Tukiman tidak berani mengambil. Ia hanya mengamati benda putih mengkilat itu dari pendopo. Karena jika tidak diperintah, maka tidak boleh bertanya, apalagi mengambil tanpa disuruh. Akhirnya, pria tua itu bangkit dari pendopo, berjalan ke arah benda putih itu. Lalu ia kembali dan menyerahkannya pada Tukiman. "Permintaanmu terkabulkan semua, Angger," kata pria tua itu dengan tatapan teduh. Seketika Tukiman kaget bukan kepalang. Nyaris saja ia bangkit dan berlari, akan tetapi tangan pria tua itu cekatan mencegahnya. Lalu ia pun bersila kembali. Tapi rasa takutnya kembali mendominasi saat melihat benda putih yang kini sudah dibungkus kain kafan dan diberikan padanya. Tengkorak kepala seukuran kepalan tangan orang dewasa itu akhirnya diberikan sebagai jimat. Lalu ia pun diperkenankan untuk pulang dengan syarat tidak boleh menengok ke belakang. Akhirnya Tukiman pun meninggalkan pria itu di pendopo, sementara ia segera membangunkan istrinya dan mewanti-wanti jangan menoleh ke belakang. Marsha pun paham, lalu mengikuti langkah suaminya dengan tergesa masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Kini sudah sampai di sebuah desa yang mereka lewati tadi. Tampak pria, wanita, anak-anak menatap mereka dengan tatapan misterius. Kini mobil pun sudah menyusuri jalanan kota.
menuju jalur tempatnya tinggal. Kini permintaan yang pernah ia ucapkan sudah terkabul. Usahanya semakin berkembang pesat. Deretan mobil mewah pun berjejer di garasi rumahnya. Motor sport pun menjadi tunggangan anak semata wayangnya. Pagi itu setelah sarapan bersama, "Mak, Pak, saya mau ikut touring lagi," pamit Rangga pagi itu. "Iya, terserah kamu, Nak. Asal hati-hati," jawab Marsha. Akhirnya Rangga pun pergi bersama teman-teman klub motornya menuju Bali. Handphone bergetar. "Halo, sudah sampai, Nak?" "Maaf Tante, aku Adi, teman Rangga." Rupanya yang menelpon adalah temannya, namun menggunakan handphone milik Rangga. "Oh iya, ada apa Nak Adi?" "Maaf Tante, tolong kasih tahu Om agar menjemput Rangga di rumah sakit," jelas Adi tergesa-gesa. "Memang anakku kenapa?" "Hah, ada apa? Apa yang terjadi?" cecar Marsha. Tukiman pun mendekati istrinya lalu meraih handphone dan memperjelas. Rupanya Rangga kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Marsha seketika pingsan sesaat setelah mengetahui kabar itu. Detik itu juga Tukiman meluncur ke rumah sakit yang dimaksud. Setelah sampai ia langsung ke ruang pemulasaran jenazah. Tampak jenazah anaknya kondisinya sangat mengenaskan, dengan jahitan melingkar di leher guna menyatukan kepala yang terlepas saat insiden tabrakan beruntun sama peserta touring. Akan tetapi tidak ada korban lain. Kondisi jenazah tidak masuk akal menurut polisi yang mendatangi olah tempat kejadian perkara, mengingat kecepatan motor pada saat itu hanya dalam kecepatan sedang. Jenazah pun dibawa ke rumah duka. Saat akan dimasukkan ke liang lahat, sekilas Tukiman melihat jenazah anaknya berubah menjadi gedebuk atau batang pohon pisang. Namun ia tidak berani berkata apa-apa. Begitu juga Marsha. Sesampainya di rumah, Marsha murka pada suaminya. Bagaimana tidak, menurut sang suami tidak menggunakan tumbal saat ia memutuskan mengabdi pesugihan kandang bubrah. Tukiman pun murka setelah 3 malam meninggalnya anaknya. Ia memutuskan mengunjungi pria tua itu di lereng gunung. Ia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang diucapkannya dulu. "Mbah, saya datang ke sini akan meminta pertolongan darimu." "Enggengger, apa permintaanmu?" jawab pria tua itu dengan tatapan teduh. Tukiman pun mengutarakan niatnya. Ia hanya diberi syarat wajib, yaitu wajib membongkar rumahnya setiap tahunnya. Persyaratan yang sangat mudah menurut Tukiman kala itu. Benar saja, tahun pertama dan selanjutnya akhirnya menjadikan dirinya orang kaya raya. Sesampainya, Tukiman kaget. Sudah tidak tampak lagi rumah itu di sana. Akan tetapi ia berpikir mungkin pria tua itu sudah pindah. Namun setelah Tukiman berdiri di area yang dulunya berdiri rumah berdinding bambu beratap alang-alang itu, tidak ada tanda-tanda pernah ada bangunan di situ. Saat ia menoleh ke pohon beringin besar, masih tampak kokoh pendopo itu. Tukiman pun bergegas dengan tergesa. Ada rasa marah yang menguasai jiwanya. Ia sudah tertipu dan dijebak. "Mbah, kau menjebakku. Aku tidak terima." Tukiman berkelakar murka. Ia berlari ke arah pendopo, karena tadi sekilas pria tua itu duduk bersila di sana. Suara lantang Tukiman nyaring memecah kesunyian hutan pinus sore itu. Brak! Tukiman terjatuh. Kakinya tersandung akar kayu rambatan dari pohon beringin besar. Tubuhnya tersungkur, dan saat terjaga seketika matanya terbelalak kaget, bukan kepalang. Tubuhnya bergetar hebat. Saat tersadar ia pingsan di atas makam kuno. Nisan batu yang sudah berlumut itu bertuliskan huruf Jawa, Mbah Karsono, wafat tanggal 17 bulan 7 1135 Masehi. Sekuat tenaga Tukiman pun bangkit dan berlari. Sesekali ia menoleh ke belakang. Kini ia sudah sampai di tempat mobilnya tadi. Akan tetapi
Mobil itu raib di telan bumi. Bahkan jalan yang ia lalui tadi tak tampak sama sekali. Tukiman mengamati sekelilingnya. Hanya hamparan pohon pinus dan beringin menjulang kokoh. Suara jangkrik bersautan. Terdengar riuh canda tawa bocah kecil di sebuah pendopo. Samar-samar suara bocah kecil sedang sinau belajar. Ono coroko, doto sawolo. Pak Ade mau kemana? Tanya bocah perempuan kecil. Tukiman tergugu keluh, matanya mengembun saat dari kejauhan ia menyaksikan Rangga putranya sedang diarak menggunakan kereta menungso atau kereta manusia. Lalu bocah kecil itu tampak meraih pucuk jemari tangannya dan menuntunnya mengikuti arak-arakan kereta menungso. Ada suatu kutipan dari Bang JM nih. Setiap pemberian pasti ada imbalannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah akhir cerita yang berjudul Kandang Bubra yang ditulis oleh Bang JM atau Jenar Moksa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini yang bisa menemani aktivitas kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas.